Serat Walisono episode ke-12. Raden Satmoto berguru kepada Sunan Ampel Dento. Raden Satmoto sudah kembali ke Jawa. Setelah sampai di rumahnya, Raden Satmoto lalu berpindah ke Jipang. Tak lama kemudian bermaksud pindah lagi ke Tandes, tetapi terhalang tidak punya kapal untuk berangkat. Namun tak lama kemudian datang seorang tukang perahu, Ki Panangsang namanya. Ki tukang perahu menyerahkan kapal miliknya yang tak punya atap. Raden Satmoto tak mau menerima karena kapalnya tak punya atap. Akan menimbulkan banyak kesulitan di jalan. Ki Panangsang segera memberi atap pada perahunya dan kembali menawarkan kepada Raden Satmoto. Kali ini Raden Satmoto menerima dengan sukacita. Raden Satmoto kemudian berlayar ke Tandes. Sesampai di Tandes, Raden Satmoto turun dari kapal dan menuju penguasa di Tandes yang bernama Pangeran Patih. Setelah saling memberi salam, keduanya duduk berbincang. Raden Satmoto mengutarakan keinginannya membimbing umat kepada Pangeran Patih. Pangeran Patih sangat bersukacita. Sang pangeran bahkan sangat menyukai Raden Satmoto dan mengambilnya sebagai menantu. Tak lama kemudian, diangkat sebagai penghulu dan imam dengan gelar Pangeran Khalifah. Ada seorang menantu Pangeran Patih yang bernama Ki Ageng Balawi. Dia baru saja pulang dari berburu hewan hutan. Ki Balawi mengatakan bahwa di sebelah selatan Tandes ada bukit yang bagus, namanya Gunung Gajah atau Giri Gajah. Kalau Pangeran Khalifah berkenan, tempat tersebut sangat bagus dipakai untuk mendirikan pesantren. Pangeran Khalifah tertarik dengan usulan Ki Ageng Balawi, lalu menghadap kepada ayah mertua untuk meminta izin bermukim di Giri Gajah. Sebagai pendahuluan, Pangeran Khalifah bermunajat selama 7 hari di puncak gunung. Setiap malam tak putus-putus mendaras Al-Quran. Setelah 7 hari, Pangeran Khalifah dipanggil sang mertua untuk pulang ke Tandes. Namun hanya semalam Pangeran Khalifah berada di Tandes. Sehari kemudian Pangeran Khalifah kembali mohon pamit akan bermunajat di Giri Gajah. Kali ini rencananya akan tinggal di sana selama 40 hari. Pangeran Patih sangat mendukung sang menantu yang hendak membuka pemukiman baru tersebut. Setelah 40 hari bersemedi dan tak putus-putus membaca Al-Quran, Pangeran Khalifah kembali dipanggil sang mertua untuk pulang ke Tandes. Namun kali ini Pangeran Khalifah tak ingin pulang lagi, bahkan memberitahukan bahwa dirinya akan menggenapi sampai 100 hari. Para sahabat Pangeran Khalifah kemudian dipanggil untuk membuka lahan dan menyiapkan bakal pemukiman. Tak lama kemudian perumahan sudah berjajar membentuk sebuah pedukuhan. Pangeran Patih sangat suka melihat sang menantu telah mantap hatinya bermukim di Giri Gajah. Setelah 100 hari tinggal di Giri Gajah, Pangeran Khalifah mendengar bahwa di Ampel Dento ada seorang pendeta mumpuni yang menjadi imam agama Islam. Pangeran Khalifah menghadap sang mertua untuk meminta izin berguru ke Ampel Dento. Pangeran Patih sangat mendukung kehendak sang menantu. Maka Pangeran Khalifah segera berangkat ke Ampel Dento. Sesampai di Ampel Dento, Pangeran Khalifah menghadap dengan menundukkan diri. Sunan Ampel menyambut kedatangannya dengan ramah. Keduanya lalu bersalaman. Kanjeng Sunan Ampel bertanya nama dan asal, serta maksud kedatangan Pangeran Khalifah. Pangeran Khalifah menjelaskan semuanya. Kanjeng Sunan Ampel sangat bersukacita. Berkata Kanjeng Sunan Ampel, "Kalau demikian, engkau adalah anakku sendiri. Selama ini hanya kehilangan jejak. Aku adalah ayahmu sendiri. Saudaraku adalah ayahmu, tetapi lebih tua. Terhitung masih saudara sepupu." Pangeran Khalifah dengan gugup mencium kaki dan berkata, "Duhai paman, maafkan saya. Tidak lebih kedatangan saya untuk berguru, karena hamba masih muda dan bodoh. Sudilah kiranya berbelas kasih kepada hamba." Kanjeng Sunan Ampel berkata, "Baiklah, akan aku tuntun sesuai permintaanmu, asalkan engkau mantap dalam hati, wahai anakku."
berkata Pangeran Khalifah. Sungguh hamba menurut sekehendak Paduka, menjadi alas kaki pun hamba sanggup. Kanjeng Sunan Ampel timbul rasa kasihnya sebagai orang tua dan menerima permintaan Pangeran Khalifah untuk berguru kepadanya. Pada suatu malam, Kanjeng Sunan Ampel turun ke tempat yang sepi bersama Pangeran Khalifah. Keduanya lalu mengambil tempat duduk dengan nyaman. Di tempat itu, sang guru Kanjeng Sunan Ampel Dento mengajarkan berbagai ilmu makrifat tingkat tinggi yang tidak biasa diuraikan. Kelak bila ada waktu, kami pun akan menguraikan ajaran Sunan Ampel dalam tayangan tersendiri. Singkat cerita, pelajaran dari sang guru telah selesai. Keduanya kemudian kembali ke Padepokan. Sunan Ampel sangat mengasihi muridnya tersebut sehingga diambil sebagai menantu. Pangeran Khalifah kemudian disuruh kembali ke Tandes. Kelak bila Raja Pendeta di Tandes sudah wafat, Pangeran Khalifah yang digadang-gadang untuk menggantikannya sebagai imam. Pangeran Khalifah segera pulang dengan membawa istrinya. Pangeran Patih di Tandes menyambut dengan sukacita. Pangeran Khalifah kemudian diangkat menggantikan sebagai imam di Tandes dan Gresik. Pangeran Khalifah lalu kembali ke padepokannya di Giri Gajah. Semakin banyak orang berguru kepada Pangeran Khalifah di Giri Gajah. Lama-lama orang memanggilnya Sunan Giripuro di Kedaton Giri Gajah, atau singkatnya Sunan Giri.